Halo semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Kali ini saya akan membahas tentang wirausaha kerajinan untuk pasar global. Seperti apa pembahasan saya? Simak video saya berikut ini. Hari ini pembahasan kita akan terbatas pada wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Wirausaha akan berkembang bila kita mampu melihat peluang dan mampu mengembangkan sebuah produk. Maksudnya, seorang wirausahawan harus mampu melihat apa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Karena dengan demikian, kita dapat mengembangkan produk kita ataukah membuat produk yang baru. Oleh karena itu, sebagai seorang wirausahawan, Anda harus mampu melihat peluang dan mengembangkan produk. Nah, dalam mengembangkan usaha, seorang wirausahawan harus memiliki strategi. Mengapa demikian? Supaya pada saat kita mengembangkan usaha kita berkembang dengan baik dan memberikan hasil yang baik dan tidak terkesan mubazir. Strategi yang pertama adalah market penetration. Market penetration adalah sebuah upaya untuk melakukan penjualan produk yang telah ada kepada pasar sasaran yang ada. Maksudnya adalah produk yang telah kita miliki selama ini tetap dijual ke pasar sasaran ataukah ke konsumen yang kita tuju selama ini. Strategi yang kedua adalah market development. Market development adalah upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Artinya, produk yang telah kita miliki tidak hanya kita jual kepada konsumen atau pasar sasaran yang kita tuju, tetapi kita mulai mengembangkan penjualannya ke pasar yang lebih luas atau ke konsumen yang lebih luas atau mencari pasar sasaran yang baru. Strategi yang ketiga adalah product development. Product development adalah sebuah upaya untuk menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Artinya bahwa kita tidak lagi menjual produk lama kita, tetapi kita membuat sebuah produk baru untuk dijual kepada pasar sasaran kita, pasar lama kita atau konsumen yang selama ini kita tuju. Strategi yang keempat adalah diversification. Diversifikasi adalah upaya untuk mengembangkan produk yang baru dan kemudian dijual pada pasar yang baru pula. Artinya bahwa ketika Anda melakukan pengawasan terhadap pasar sasaran atau konsumen, Anda memerlukan sebuah inovasi untuk mengembangkan desain produk yang baru untuk mencapai target pasar yang baru pula. Bagian yang pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap research and development, yaitu sebuah tahapan di mana seorang wirausahawan mempersiapkan organisasi dan merencanakan produksi. Tahap yang kedua adalah production and distribution. Pada tahapan ini, kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Artinya adalah seorang wirausahawan harus mempunyai target produksi. Berapakah jumlah produk yang akan dihasilkan dalam satu kali produksi? Kemudian, produk yang telah jadi tadi haruslah dipasarkan dan juga harus sesuai dengan target penjualan yang ingin dicapai. Tahap yang ketiga adalah evaluation. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi ini dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan
threats atau ancaman dari luar. Yang harus dievaluasi adalah produk kerajinan yang telah dibuat, bagaimana proses produksinya, bagaimana proses pemasarannya, bagaimana proses distribusinya, serta pasar sasaran yang dituju. Nah, bagi Anda yang ingin membuat rencana untuk membangun sebuah usaha kerajinan untuk pasar global, ada baiknya Anda mengerti dulu apa itu pasar global. Pasar global pada dasarnya merupakan pasar internasional. Pasar global ini terbagi atas dua kelompok besar, yaitu pasar sasaran yang memiliki selera global yang datang ke daerah kita, atau yang kita sebut sebagai wisatawan. Yang kedua adalah pasar sasaran yang memiliki selera global juga, tetapi berada di seluruh penjuru dunia dan tidak datang ke daerah kita. Berarti mereka bukanlah wisatawan. Hal ini penting untuk dipahami dan dimengerti, karena hal inilah yang kelak akan menentukan produk apa yang akan kita hasilkan untuk kita jual di pasar sasaran. Contoh, sebagai contoh saja, saya sekarang bertempat tinggal di daerah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Pada saat saya ingin membuat sebuah wirausaha kerajinan, contohnya dengan mengangkat sebuah wirausaha kerajinan lokal, contoh saya ingin membuat kamboti, anyaman kamboti, saya tidak mungkin menjual kamboti kepada wisatawan yang berada di Pasir Panjang. Kenapa demikian? Karena mereka tidak akan membeli. Mengapa? Karena bagi mereka ribet jikalau mereka membeli kamboti dalam ukuran besar di Pasir Panjang, maka akan sulit dibawa pulang sebagai oleh-oleh ke Eropa. Karena akan memakan tempat dan biaya dan serta bagasi dan pengiriman dan sebagainya. Nah, jikalau saya ingin menjual kamboti kepada wisatawan asing yang datang ke Pulau Kei, maka kamboti tadi harus saya desain dalam bentuk souvenir, sehingga wisatawan tersebut dapat dengan mudah membawa pulang oleh-oleh dari Kepulauan Kei ini ke daerah tempat tinggal mereka. Nah, kira-kira seperti itu supaya pada akhirnya saat kita ingin menentukan jenis produk yang harus kita buat, yang harus kita produksi, kita harus mengerti pasar sasaran yang ingin dituju. Berbeda kalau saya ingin menjual produk untuk mereka yang tidak datang ke Pulau Kei. Contohnya mereka yang ada di Eropa. Saya memproduksi beberapa buah kerajinan lokal Kei dengan ukuran yang besar dan kemudian saya posting di media internet. Pada saat saya melakukan postingan, orang di Eropa, contohnya orang di Amerika mulai melakukan pemesanan. Nah, saat itu saya bisa melakukan pengiriman, tetapi yang harus saya perhatikan adalah standar-standar yang berlaku. Standar-standar yang berlaku secara internasional jikalau paket itu dikirim dalam jumlah yang besar, seperti ekspor dalam jumlah yang besar. Standar-standar yang berlaku itu terkait dengan standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan juga distribusi. Contoh standar bahan baku. Di setiap negara pasti standar bahan bakunya berbeda-beda. Contohnya untuk beberapa negara maju, produk kerajinan yang menggunakan kayu tidak boleh berasal dari penebangan liar atau illegal logging. Sangat tidak diperbolehkan. Nah, contoh lagi untuk standar proses produksi. Di beberapa negara juga, proses produksinya tidak boleh melibatkan anak di bawah umur, karena itu akan melanggar aturan. Nah, sementara untuk standar pengemasan dan distribusi juga memiliki aturan di beberapa negara bagian. Akan tetapi pada umumnya biasanya standar akan diberlakukan ketika pengiriman dalam skala yang besar. Sementara dalam skala paket yang kecil atau paket standar belum tentu ada aturan-aturan yang berlaku untuk beberapa negara. Sehubungan dengan aturan yang berlaku di beberapa negara, saya ingin memberikan beberapa contoh produk kerajinan yang harus dibuat atau yang harus diproduksi untuk dijual ke pasar global. Contoh yang pertama, wisatawan cenderung tidak ingin membeli sesuatu barang yang mahal atau ke sesuatu barang yang mewah saat mereka mengunjungi sebuah destinasi wisata atau sebuah daerah wisata. Mengapa demikian? Karena mereka cenderung membeli sebuah produk yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Karena dengan begitu akan mengingatkan mereka bahwa mereka pernah mengunjungi sebuah destinasi wisata. Oleh karena itu, produk yang akan dijual ke pasar sasaran haruslah mewakili ciri khas daerah tersebut, memiliki nilai historis, ataukah dia merupakan implementasi dari adat dan budaya setempat yang kemudian ditransfer menjadi sebuah benda yang kelak dibawa sebagai oleh-oleh ataukah souvenir.
Contoh yang kedua, di Pulau K ini banyak menghasilkan akar bahar. Orang K banyak mengangkat akar bahar dari laut dan kemudian dijadikan sebagai gelang dan dipakai di tangan sebagai aksesoris. Nah, yang harus diperhatikan oleh kita di Kepulauan K adalah bahwa ketika akar bahar dijadikan sebagai souvenir, ada beberapa negara yang tidak akan membelinya, atau ada beberapa wisatawan yang tidak akan membeli akar bahar tersebut. Mengapa demikian? Karena di negara mereka itu, akar bahar merupakan salah satu benda yang harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan atau diangkat dengan sembarangan. Oleh karena itu, hal-hal inilah yang harus diperhatikan bagi kita yang berada di Kepulauan K. Karena pada dasarnya para wisatawan di beberapa negara tidak mungkin akan membeli gelang akar bahar tersebut karena aturan yang berlaku di negara mereka. Selain aturan dari negara-negara tertentu, ada pula hal yang harus dipertimbangkan, yaitu selera estetis dari pasar sasaran yang ingin kita capai atau yang ingin kita tuju. Selera estetis dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah tren desain dunia. Dan tren desain ini biasanya berganti setiap tahunnya. Jadi contohnya pada tahun 2020, tren apa yang berlaku secara global yang paling banyak diminati oleh masyarakat global, dan kemudian tren apa lagi yang paling diminati oleh masyarakat global pada tahun 2021 khususnya pada bidang kerajinan. Dan yang kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara tersebut. Mengapa demikian? Karena setiap negara pada umumnya memiliki selera yang khas. Mungkin untuk warna, motif, dan juga mungkin untuk bentuk dari sebuah produk. Jadi kita sama sekali tidak bisa menyamakan antara selera orang Asia dan selera orang Eropa. Ataukah menyamakan antara selera orang Indonesia dengan selera orang pada negara-negara yang bertempat di Asia lainnya. Tentu akan berbeda-beda. Selera estetis ini juga penting untuk dipertimbangkan dalam proses merencanakan wirausaha kerajinan untuk pasar global, sehingga produk yang akan kita hasilkan nanti sesuai dengan pasar sasaran atau target atau konsumen yang akan kita tuju. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita untuk mempelajari selera estetis ini? Selera estetis dapat dipelajari dengan mengumpulkan gambar-gambar produk ataukah iklan-iklan maupun foto dari negara-negara tertentu. Apakah semua iklan dari setiap negara harus dikumpul? Apakah semua gambar dari setiap negara harus dikumpul? Tidak harus setiap negara harus dikumpul gambar, iklan, dan foto-fotonya. Mengapa demikian? Contoh, setiap kabupaten pasti memiliki dinas kebudayaan dan pariwisata. Kita cukup mengunjungi dinas kebudayaan dan pariwisata kemudian menanyakan wisatawan yang paling banyak mengunjungi daerah kita adalah wisatawan apa? Dari negara mana? Nah, saat kita mendapat data tersebut, kemudian kita melakukan searching berdasarkan data tadi. Sehingga itu mengecilkan pencarian kita. Oh, ternyata contohnya, oh di daerah kami tinggal, di daerah tempat saya tinggal, lebih banyak wisatawan Jerman yang datang, atau lebih banyak wisatawan Belanda yang datang ke sini. Makanya searching saja soal data selera estetis hanya terbatas pada negara Jerman, ataukah pada negara Belanda saja. Sebagai rangkuman dalam perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, yang harus kita ingat adalah 3 hal. Yang pertama, tahapan dalam kegiatan wirausaha. Yang kedua adalah aturan yang berlaku di negara yang akan kita tuju terkait dengan standar. Dan yang ketiga adalah selera estetis dari setiap negara. Sekian pembahasan dari saya. Saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, saya juga tidak bermaksud untuk menggurui. Yang saya inginkan hanyalah membagikan ilmu pengetahuan apa yang saya tahu kepada Anda, sehingga kita sama-sama belajar. Jikalau ada kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang benar, tolong komen untuk beritahukan kepada saya. Terima kasih telah menonton video saya. Salam dari saya. Salam Rahawari.